bahwa manusia masuk ke surganya Allah bukan semata-mata karena amal ibadah, tapi manusia masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmat Allah. Walaupun kita ibadah sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun barangkali, kalau tidak ada rahmat Allah, maka kayaknya gak mungkin tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena sekali lagi masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya. Artinya di samping kita ibadah yang kita kerjakan siang dan malam, baik itu sholat, baik itu puasa, baca Quran, zikir dan lain-lainnya, maka jangan lupa kita mengharap rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrati Sayyidina Muhammad Ibrahim Samarqand Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsala rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zada minkum min ahadin abada walakinna Allahu yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. La yaqulullahu 'ala ibrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita sekalian, baik iman Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita masih sempatkan waktu kita duduk bersama di tempat yang mulia, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan akhir zaman, yang mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih berbicara tentang rahmat dan syafaqah, rahmat Allah dan kasih sayang. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa manusia masuk ke surganya Allah bukan semata-mata karena amal ibadah, tapi manusia masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmat Allah. Walaupun kita ibadah sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun barangkali,
Kalau tidak ada rahmat Allah, maka kayaknya gak mungkin tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena sekali lagi masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya. Artinya di samping kita ibadah yang kita kerjakan siang dan malam, baik itu sholat, baik itu puasa, baca Quran, zikir dan lain-lainnya, maka jangan lupa kita mengharap rahmat Allah. Kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita saja, maka referensinya kita kembali kepada hikayat yang kemarin sudah disampaikan. Bahkan Nabi telah menyatakan di dalam sebuah hadisnya, la yadkhulu ahadun al-jannah bi amalihi, tidak akan masuk surga seorang hanya dengan amal ibadahnya. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan walaupun kita ini termasuk umat Nabi yang paling pendek usianya, ya, yang paling pendek usianya, paling sedikit barangkali ibadahnya, tapi kalau disertai dengan mengharap rahmat Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita mengandalkan amal ibadah. Begitu juga kita tidak cukup hanya mengharap rahmat Allah tanpa amal ibadah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jangan kita hanya mengharap rahmat Allah tanpa ada amaliyah. Tetap kita beribadah, tetap kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin juga sudah dikatakan bagaimana kasih sayang manusia terhadap sesamanya itu juga merupakan rahmat Allah. Di mana Umar ketika menjabat sebagai pemimpin, dia melihat ada rombongan yang datang ke wilayah kekuasaannya. Dia mendirikan tenda. Sayyidina Umar ini khawatir kalau itu tamu yang mendirikan tenda kedatangan orang-orang yang tidak baik hatinya, bisa itu pencuri atau orang-orang yang jahat. Maka Sayyidina Umar ini mengajak sahabat lainnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, untuk menjaganya, patroli, ya. Dia itu di malam hari nungguin itu tamu hingga sampai waktu subuh. Ya, hebat banget kalau pemimpin seperti itu ya. Ada seorang yang tidak dikenal, tamu datang ke wilayahnya, takut kalau itu tamu ya didatangi oleh orang-orang yang jahat. Dia berusaha melindunginya karena ada di kekuasaan wilayahnya. Sampai menjelang subuh dibangunkanlah itu orang-orang, baru selesailah membantu pulang. Begitulah, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Baqi rahimahu ta'ala, alaika an taqtadiya billazi qablaka. Kita mengatakan
Orang kita menyatakan ikutlah kalian kepada orang-orang sebelum kalian. Wa inna Allaha qad mada ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tarahumihim bima bainahum. Karena sesungguhnya Allah itu memuji para sahabat Nabi dengan kasih sayang mereka di antara mereka. Ya, para sahabat itu ya, mereka mempunyai rahmat kasih sayang begitu luar biasa. Mereka saling menyayangi satu sama lain, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Kepada sahabat Nabi, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, ruhama'u bainahum, ya, berkasih sayang di antara mereka. Wa kanu ruhama'u 'alal muslimin, dan mereka tetap ya mempunyai kasih sayang kepada sesama muslim. Wa 'ala jami'il khalqi, dan kepada seluruh makhluk Allah. Para sahabat, ya, kalau makhluk itu bukan hanya manusia saja, ya, termasuk makhluk Allah itu yang bisa bicara maupun yang tidak bisa bicara, yang punya akal maupun tidak punya akal. Wa kana yarhamu ahlal zimah, bahkan mereka menyayangi kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang masih ada di lingkungan orang-orang muslim, ya. Pakai ibadah muslim, bagaimana dengan orang-orang muslim? Kalau orang kafir saja masih ada sifat kasih sayang, itu rahmat Allah, bagaimana ya terhadap orang muslim? Maka mereka tetap menyayangi, ya. Nih, dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita, ya, sifat ini bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada non muslim, ya. Harus kita saling menyayangi. Itulah adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi, beliau berkata, "Ma min nabiyyin illa waqad roha," tidak ada seorang nabi itu melainkan pernah menjadi pengembala, tukang anggur. Para nabi itu. Qala ya Rasulullah anta qad rohaita. Sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasul? Qala na'am, saya juga. Ya, panah qadra itu saya juga pernah mengembala. Banyak tuh, ya, para nabi dahulunya tuh seperti itu. Kenapa sih? Ya, di sini dikatakan oleh pengarang kita, qala al-Baqir rahimahullah, al-hikmatu fi ra'il anbiya sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya para nabi itu menjadi orang dahulunya tukang membala, ya, membala hewan, domba-domba. Anallaha ta'ala ibtalahum 'alal bahaim awalan hatta tazhara safaqatuhum 'ala khalqihi wa wa'lahi. Sungguhnya Allah itu mencoba menguji, ya, kepada mereka itu melalui hewan-hewan, ya. Pertama tuh, sehingga nampakkah kepada mereka sifat safaqatuhum, kasih sayang terhadap hewan tersebut. Padahal Allah bilang dalam hal demikian, wa idza wajadtum muslimina 'ala bahaim ja'alul anbiya. Kalau Allah dapatkan ternyata mereka benar-benar punya sifat kasih sayang terhadap binatang tersebut, masya Allah, ja'alahum anbiya, Allah jadikan mereka itu seorang nabi. Wa ja'alahum musaltina 'ala bani adam bi amri dinihim, dan dijadikan mereka itu menguasai terhadap manusia dalam urusan agamanya.
Ini ya, ternyata para nabi itu ditesnya, ujiannya itu untuk dinaikkan pangkat kenabiannya itu adalah dicoba dengan mengembala domba. Bukan pekerjaan zina, bukan. Ya, kita bisa bayangkan kita ngangun sesuatu yang tidak berakal. Kita bisa bayangkan coba. Kalau itu 1 ekor 2 ekor masih mending, ini banyak kan? Ya. Masya Allah. Kalau dia lulus diangkat oleh Allah tuh pangkatnya menjadi pangkat nabi. Ya, seperti itu tuh. Ngembala hewan-hewan. Saya dulu nggak terbang saya. Ujiannya. Pernah diseruduk, pernah jatuh ke tanah itu jatuh, udah pernah lulus, diangkat jadi nabi kagak, ya. Waduh, rame urusan kalau sudah jadi nabi. Iya, kerempok saya kerempok dulu kan enak, ya, lapangan lega, sawah lega, ya, sekarang susah. Dulu mah enak, kerempok kaki, ya, Insya Allah. Tuh, ternyata mereka itu pada lulus dengan ujian seperti itu. Ya, mudah kelihatannya, tapi sulitnya ketika kita merasakan bagaimana ya mengembala binatang-binatang. Kalau manusia dibilangin mungkin dia masih oh iya ya, kalau binatang dibilangin dia ngomong apa coba. Makanya kalau manusia dibilangin kagak nurut, kalau binatang ya, nabi aja bilangin binatangnya pada nurut, makanya lulus jadi nabi. Ya kalau manusia dinasihati kagak mau, ya dibilangin kagak mau. Kambing. Masya Allah, kalah dengan binatang. Ya, kalau Quran sudah bilang punya kolbu tapi tidak dijadikan untuk berpikir, punya mata tidak dijadikan untuk memandang besar Allah, punya telinga tapi tidak dengarkan dengan ayat-ayat Allah. Kalau mereka itu adalah bagaikan binatang. Walaupun Allah bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya. Ada lagi sebuah riwayat Anna Musa alaihi salatu wassalam qala ya bi aisya'in takhadatani sofiya. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabb, dengan sesuatu apa kau pilih aku, kau angkat aku menjadi pilihanmu? Musa. Qala kata Allah birahmatika ala khalqi, dengan sebab engkau menyayangi makhlukku, kata Allah. Gimana sih Allah? Makhluk apa? Wa innaka kunta tura'abna ma'ali Shu'aib alaihi salatu wassalam. Ini cerita Nabi Musa yang ketika pada saat itu menolong putri daripada Nabi Shu'aib, kemudian dia ke rumahnya, singkat cerita disuruh mengembala hewan-hewannya. Ya. Ketika engkau mengembala kambing-kambing atau domba-domba Nabi Shu'aib, pada satu minggu nikah itu satu ekor lari. Lari dia tuh pergi, nggak kagak di ruang satu. Pak pasokan keadaan dari berlebihan tak tercapai. Ya. Kemudian kau cari-cari, kau kejar-kejar terus dengan susah payah dicari, dikejar terus aja itu domba. Bilang domba dikejar pakai kabur, dikejar pakai kabur. Begitu kena ditangkap begitu domba tuh sama Nabi Musa. Ya, Masya Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya miskinah atta abatan, engkau telah melelahkanku. Bicara begitu. Nabi Musa ngomong pada Allah, engkau telah melelahkanku dan engkau telah melelahkan dirimu sendiri.
Dengan penuh rasa kasih sayang seperti itulah ternyata Nabi Musa dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, wa aqam muka dibuati, dan kemudian dimuliakan dengan pangkat kenabian. Coba kalau kita tuh Masya Allah, kita udah capek, lari sono, kejar-kejar, di tengah, kira-kira kita apa gitu? Waduh, enak banget itu ngomel sama domba ya. Domba diomelin ya. Tuh, maka selayaknya lah kalau seandainya pada saat ini kita di rumah ada binatang atau apa saja, kita dengan penuh rasa kasih sayang, insya Allah kalaupun tidak diangkat jadi nabi, dan nggak boleh jadi nabi ya, tapi setidaknya diangkat kemuliaan kita di sisi Allah, Maka dekat kucing dia nongkrong di situ, kita di sini kasih sesuatu. Ya kucing senang banget walaupun dikasih palanya doang, makasih kepada kita. Begitu ya kucing, begitu ya, dia kasih lagi, Masya Allah. Itu yang begitu termasuk rahmat Allah ya. Kucing diam-diam ngambil ikan kita, itu termasuk orang yang tidak punya rahmat Allah ya. Tak kasih sayang. Apalagi kalau kita udah siram air panas, Masya Allah, ya sayang. Malah diceritakan bagaimana manusia ya menyayangi seekor anjing, memberi minum seekor anjing yang haus, itu menjadi penyebab diampuni dosa dan masuk ke dalam surga. Enak banget itu ya. Kucing berak di rumah saya. Jangan dimarahin. Kalau kita marahin kita gak punya akal, paling kita dianggap orang emang begitu ya. Begini, kalau kira-kira itu kucing berak terus di rumah memang tidak menyenangkan namanya kucing ya. Sama di rumah juga sama, setiap saya pulang udah ada depan pintu, saya pergi nggak ada, pulang udah ada ya. Tapi tuh lama-lama tuh kucing bosen kali, udah enggak kan. Yang duluan kucing itu setempat kencing, dimana aja kencing, dimana kencing. Masalah kita usia apa, kita mau bawa tempat lain kita nggak tega, lama-lama tahu besoknya mati tuh kucing. Ada yang nabrak atau mati, Masya Allah. Datang lagi dua itu depan pintu, tahu udah ada, Masya Allah. Tapi yang namanya kucing dia, emang kalau kita kurang senang sama binatang ya awalnya gede banget, kira apa ya, tiga sikap kita aja, semuanya itu adalah makhluk Allah ya, perlu dikasih sayang. Bisa jadi itu adalah ujian buat orang-orang yang soleh ya. Gue pengen tahu kata kucing ini, gue berak di situ tiap hari, sabar apa kagak dia? Seminggu ya, dilihatin sama kucing. Kucing mah dia tenang kayaknya ya, kucing ya. Tapi kalau aku udah bosan, habis dia buang kotoran di tepus, karena tepus juga kagak ada. Dulu bingung dia nyeker dulu kagak ada, dia ceker ubin, ya udah situ aja. Ya, itu sikap kita aja, sikap kita. Setidaknya jangan sampai kita menyiksa sesuatu tanpa ada alasan yang tepat menurut syariat agama.
Ya, jadi ya Allah mencoba kepada para nabi itu dengan seperti yang bala seekor domba, beberapa domba. Karena lulus dari hal demikian, maka Allah angkat sebagai nabi. Kita tidak ada nabi, setidaknya menjadi ampunan terhadap dosa-dosa, dan setidaknya Allah senang kepada perbuatan kita. Ya. Kan ada seorang wanita itu masuk neraka dengan sebab menyiksa seekor kucing. Kucing dikurung, kasih makan kagak, kasih minum kagak. Yang punya marah. Ya, kita nyiptain kagak bisa, nyayangi coba. Gitu ya, jangan sampai murung sesuatu yang kira-kira Bapak tidak menyenangkan dia. Kecuali kemarin saya sudah bicara, Ustaz ya burung ya. Kalau ada yang menanya begitu, saya jelasin kemarin. Boleh miara binatang-binatang kalau kita mengambil keindahan suaranya, kita mengambil keindahan pandangan bulu-bulunya, ya. Kan ada sentuh, ya. Di samping kita mendengarkan suara bulunya sebagai tafakur kepada Allah, masya Allah, ya Allah, suara burung indah banget, enak banget didengar. Bagi pencipta ada yang senang suara burung. Tapi kalau yang dasarnya jangan dengerin. Di burung warna-warni, masya Allah, cakep banget bulunya, masya Allah. Tambah ya kekuatan kita kepada Allah, begitu. Ya. Tapi kalau kita miara tanpa sebab, udah miara begitu aja udah, lebih baik lepas saja. Kedua, jangan ikutin saya pengen banget terus terang karena ya begitu. Saya kalau di sambil nulis itu, saya senang banget kalau miara suara burung. Ini saya ya. Nah, beda lagi nih burung diadu kontes. Namanya kontes itu ada unsur judi. Nah ini dibilang sekarang itu terjadi juga kontes burung taruhkan ya sekian itu jadi dosa. Bukan hanya burung aja, apa aja, main catur, main gambar, main kayak gitu emang kagak. Mancing termasuk, mancing ketawa udah ya. Karena itu, pokoknya setiap sesuatu ya yang mengandung unsur taruhan merugikan salah satu pihak itu namanya judi. Apapun nama dan bentuknya tetap tidak dibenarkan oleh agama. Senang nonton bola, senang ya, final, yuk, taruh yuk, judi ya, judi. Taruh, gak gede jarang, bocah, ya. Itu judi tuh, men, ya. Jangan, ya. Makanya saya kalau dikasih ikan emas, ikan apa aja, mau yang tukang biasa mancing gitu, bukan saya gak mau ikan, sebenarnya saya cuma ikan emas kasih. Cuma kalau saya dari judi saya gak mau. Awalnya saya nggak tahu, saya ambil yang namanya dikasih, ambil tinggal nyerok aja. Sini setannya oh begitu. Dengan dalih itu masih ada ikan tuh, nggak pengen makan ikan emas. Padahal sedang dan emas ada itu boleh mancing dari yang perkara judi, ya. Ya sekalian bapak sekalian kalau senang kayak begitu, ya. Lebih baik tindakan. Kedua, jangan ngasih saya, jangan. Saya nggak mau. Saya sampai bingung, lebih kasih sekilo 2 kilo, kan banyak juga ikan mas. Saya kasih kucing kebanyakan. Saya kasih orang ini ikan dari ini, saya tahu udah bingung sebagai itu. Atau saya kasih sapo gitu. Dan mas, ya masih ada yang mancing ya. Banyak. Iya, mancing aja tapi jangan ada unsur judi. Tuh, ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslim. Hak muslim itu ada 4. Alaika atu inna musinahu. Ya, hak muslim pada muslim itu menolong kepada orang yang berbuat baik. Kalau ada gerakan yang baik-baik, amal ma'ruf nahi munkar, dukung, ya, dukung sama-sama. Wa antastaghfira lil mudhihin. Yang kedua, hakul muslim itu minta ampunan terhadap orang-orang yang berdosa. Maka kita kalau di sholat biasanya ada doa kita, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kalau saudara kita sedang mendapatkan perbuatan yang tidak baik, ya Allah ampuni mereka, maafkan mereka. Itu termasuk adalah hakul. Wa tad'u lil mudrihin, dan mendoakan kepada orang yang terbelakang, tinggal support mereka biar lebih semangat. Wa antu'ibata ibahum, kemudian senang kepada orang-orang yang bertobat. Ya, enak nih kalau kita jadi orang muslim, kalau melihat saudara kita rajin buat ke masjid, rajin buat istighfar, rajin baca Quran, rajin buat puasa, rajin buat sholawat, terus kita senang tuh. Senangnya kita setidaknya senang, syukur-syukur bisa ikutin, ya. Itu adalah termasuk hakul muslim alal muslim. Lagi. Nabi Ayub radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau di dalam hadis kita baca hak muslim ada 4. Nabi bilang. Di hadis lain ada 6. Kul muslim ala muslim. Jadi kalau kita baca hadis, ya, hak muslim sama muslim enggak usah berpatokan salah satu hadis. Ya, kita lihat hadis ini hak muslim ada berapa, di sini ada berapa, kok berbeda-beda, ya. Di sini Nabi mengatakan lil muslimi ala akhir situ khisalin wajibatun. Hak muslim kepada saudara itu ada 6 yang wajib. Intarokat min hak wahidatan faqad taraka haqqan wajiban. Ditinggalkan 1 maka telah meninggalkan yang benar, yang wajib. Iza da'ahu ayujibahu. Yang pertama, apabila diundang penuhi undangannya. Dalam pesta kita diundang, wajib datang kita. Ya, wajib datang. Kalau nggak datang, maka kita tidak menjalankan hak muslim. Ya, kalau orang pesta, kosta di sana ada dangdutnya dah, ada artisan dadanya begitu dah, pakai kolor doang. Itu gimana kira-kira? Boleh kita datang, tapi pandangan kita tunjukkan. Kita lewat panggung artis, kita tunjukkan kalau bisa ada ke sebelah sana. Kira-kira bisa kayak gitu. Lagi cakep banget, pakai kolor doang. Paha putih banget. Semua tadi kepleset yang mau begitu. Kira-kira bisa gitu. Kalau kira-kira kagak bisa, ya Pak Sarjo mendingan datangnya besok. Betul, ini dia dicari. Nongkrong depan. Ya, orang kalau udah dengar musik kan goyang, nggak terasa. Yang lagi duduk aja karena begini aja, nggak peduli ustaz. Karena kakinya jempol gitu ya. Dan musik itu hebatnya, khasiatnya musik itu. Ya. Jadi Nabi bilang dengan seni hidup itu jadi indah. Itu kan. Musik itu mampu menggetarkan kolbu manusia. Kalau zaman dulu mendengarkan musik itu bisa sakit-sakitnya karena mempunyai satu pendidikan yang menyentuh kolbu. Kalau zaman sekarang ya lagu-lagu cengeng semua.
tapi musiknya enak, biduannya cantik, itu yang bikin orang tertarik. Ya, masya Allah. Lupa mau bini. Kalau udah dengar biduan sedang bergoyang, ya, ini masya Allah. Ya, kalau kira-kira tidak bisa dihindarkan, datangnya besok saja, ya. Makanya kalau pakai artis tuh pakai celananya, suruh pakai celana, jangan pakai itu doang. Iya. Saya juga bingung kadang-kadang dia datang dari situ kan, di depan, dan kami lihat di depan kita. Wajib. Wa idza marada ayudahu, apabila sakit tengok. Saudara kita sakit tengok. Inilah pentingnya kita bermasyarakat, bergaul, ya. Kalau si fulan nggak ada, kita tanyain. Ya masya Allah, si fulan kemana sih? Sakit tuh. Maka buru-buru kita tengokin. Pak RT biasanya pokoknya tuh, ya rame-rame. Ya. Datang ke sana, ngobrolnya yang enak-enak, yang menyenangkan kalau orang lagi sakit, apalagi sakitnya udah lama, penyakit keras, ya. Penyakit begini mah ringan Pak, besok juga sembuh. Nah, gitu ya, support ya biar semangat hidupnya. Jangan sembarangan ngomong. PT tahu nggak? Kemarin tetangga saya penyakit kulit kagak lama tuh. Ya. Hati-hati itu, sedikit aja masuk ke telinga dia itu masalah, itu jadi dosa buat kita itu. Sakit dia, ya. Oh udah berjuang melawan penyakit, dia sudah lumayan, kita ngomongnya sembarangan. Maka kalau sampai tahu-tahu tuh beda-beda aja, ya bisa begitu. Alhamdulillah dulu Pak Haji Mardono waktu kita jenguk ya di rumah sakit. Ya, bukannya kita ceramain dia, tapi dia ceramain kita. Hebatnya Pak Mardono. Karena kita ceramain dia, kan kita yang ceramain dia. Udah kita dengerin aja gitu. Doain, alhamdulillah sepuh kita masih ada, tetap sehat tadi ya. Kalau ada sepuh kan enak, suasana rasa hangat. Wanita mata ayah berlaku apabila mati takziah menghadirinya, ya. Ini pentingnya selagi kita bermasyarakat, kalau ada yang meninggal cepat-cepat ya kita takziah tengok kepada saudara-saudara kita. Kalaupun tidak bisa, setidaknya kita mendoakan di rumah atau jarak jauh. Wa idza laqihu ayusallimu alaihi, apabila berjumpa ucapkan salam. Ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Jangan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam itu milik orang muslim. Kalau statusnya dia itu adalah orang muslim. Tapi kalau mereka statusnya bukan muslim, maka jangan ucapkan salam. Itu tadi ya. Selamat pagi boleh gitu aja. Jadi paginya doang selamatnya. Nah sekarang ini di lebaran banyak pada datang kepada kita, biasanya itu lebaran ya, beda agama mengucapkan salam bisa mengerti juga. Perlu jawab enggak? Kalau ada orang beda agama mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab waalaikum, cukup seperti itu aja. Ya, baik, waktu isya sudah masuk, kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga barokah taklim pada kesempatan malam ini. Allah senantiasa menjaga kita di mana pada saat ini sedang genting-gentingnya virus, lagi mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.